Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita semua dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa kita, salat kita, semua ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tercatat dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih dalam bulan Syawal. Al-Fakir mengucapkan minal aidin al-faizin, walaupun terlambat, tapi masih dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan setelah melewati Ramadan, masuk bulan Syawal, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga memohon maaf kalau ada kesalahan selama berjalannya pengajian ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita pelajari diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan ke pembacaan kitab, sedikit kita sampaikan bahwa di bulan Syawal itu kita terbiasa untuk silaturahim, ya, silaturahmi, dengan istilah-istilahnya halal bihalal, atau kata orang Jawa mada-mada atau apa itu ya. Ala kulli hal, itu tiada lain sebagai bentuk menyambung tali silaturahmi. Karena memang dalam agama Islam termasuk perkara yang dianjurkan, perkara yang penting, yaitu menyambung tali silaturahmi. Karena ar-rahim itu ada yang khusus, ada rahim itu yang sifatnya umum. Yang khusus itu adalah kerabat-kerabat kita, orang tua, saudara, paman, bibi, dan seterusnya. Ini harus kita sambung tali silaturahim. Ada yang umum. Umum itu semua kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, tentunya dengan cara yang diatur oleh syariat. Karena setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, pada hakikatnya mereka adalah saudara kita. Jadi kalau misalnya di satu daerah membuat kebiasaan setelah sholat id, semua warga misalnya disuruh keluar depan rumahnya, kemudian saling bersalaman dan seterusnya, ini adat yang bagus. Atau dimasuki rumahnya sebentar-sebentar, dari rumah A, rumah B, terus keliling. Kemudian yang perempuan-perempuan mungkin waktunya berbeda, sore atau malam hari, mereka silaturahmi ke tetangga-tetangganya, ini juga bagus. Cuman kalau caranya tidak sesuai dengan syariat, walaupun niatnya baik, tetap itu tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kan niatnya, Beb, tidak ada. Kalau salah, ya berarti tidak diridhoi sama Allah. Keluar semua laki perempuan salaman-salaman, yang bukan muhrimnya, semua ini salah. Oh, ini sudah berjalan bertahun-tahun, Beb, di daerah kami. Walaupun 1000 tahun, kalau salah dirubah. Bukan ditiadakan loh ya, bukan, caranya diganti supaya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
lanang wedok salaman misalnya, baru keluar daripada Ramadan, baru ya mendapatkan keberkahan Ramadan, sudah dikotori lagi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Salaman, yang laki salaman sama yang perempuan misalnya. Lek elek salamane dilu, lek ayu salamane rodok suwe, diperkes misalnya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang harus kita luruskan, ya, kita luruskan. Nah, juga yang kedua, kalau ingin membahagiakan keluarga, diusahakan ke tempat-tempat yang diridhoi Allah. Jangan sampai tempat-tempat yang di situ turun murka Allah, eman-eman. Dan kebiasaan itu akan ditiru sama putra-putri kita nanti kalau sudah berkeluarga. Kenapa? Bapak saya dulu kalau lebaran lihat orkes misalnya. Bapak saya kalau lebaran ke tempat apa misalnya yang tempat-tempat yang jelek itu. Nah, ini akhirnya turun-temurun hal seperti itu. Dirubah ya ke tempat-tempat yang mubah, yang boleh. Yang di situ tidak ada kemungkaran. Nah, dan ketika kita melakukan silaturahmi di bulan Syawal secara khusus, ini banyak sekali faedah atau manfaatnya. Di antaranya Allah akan meluaskan rezeki dan memberi barokah dalam harta dan rezekinya. Yang kedua, dengan kita melakukan silaturahmi itu akan menjadikan umur kita panjang umur, dan umurnya insyaallah barokah. Karena itu dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yubsat lahu fi rizqih." Barang siapa yang senang kepingin rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yunassa'u lahu fi ajalih, kemudian umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyabirra walidayhi wal yasil rahimah, hendaknya dia bakti kepada bapak ibunya dan hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Dua resepnya, bakti kepada bapak dan ibu, kemudian menyambung tali silaturahmi. Maka di situ kita akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, rizkinya diluaskan. Yang kedua, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah di zaman Nabi Allah Sulaiman, pada suatu saat malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa itu sowan ke Nabi Sulaiman, datang. Setelah selesai berbincang dengan Nabi Allah Sulaiman, kemudian kemudian malaikat Israel ini memandang kepada satu pemuda. Ada pemuda di dekat Nabi Sulaiman, dilihat terus lama, dilihat sama malaikat Israel. Akhirnya Nabi Sulaiman tanya, "Wahai Israel, kenapa pemuda itu kamu lihati terus itu, kenapa?" Katanya malaikat Israel, "Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan saya untuk mencabut nyawa pemuda tersebut 3 hari lagi. Jadi umurnya sisa 3 hari. Kemudian setelah menyampaikan itu, malaikat Israel kembali. Si pemuda ini mendatangi Nabi Sulaiman, menyatakan, "Wahai Nabi Allah, saya ada satu permintaan. Saya ingin menaiki permadani Anda untuk supaya disampaikan ke satu daerah yang jauh, dan di situ ada kerabat saya." Karena memang Nabi Allah Sulaiman daripada mukjizat atau pemberian Allah, beliau itu memiliki permadani sebagai kendaraan.
Jadi untuk berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Itu kadang-kadang bisa membawa Nabi Sulaiman dan 30.000 menterinya naik di atas. Jadi yang menjalankan itu angin. Pemuda ini minta izin untuk menaiki permadani Nabi Sulaiman untuk disampaikan ke satu negeri. Di situ ada kerabatnya dia, ada keluarganya dia. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, ya sudah, boleh nanti berangkat ke sana. Akhirnya pemuda ini naik permadani, kemudian diterbangkan oleh angin sampai ke satu negeri yang jauh. Di situ ada kerabat, ya, ada keluarganya dia yang tinggal. Setelah nyampe, dilihat, ya, disambangi begitu ya, silaturahmi. Kemudian sebelum pulang, karena kerabatnya ini termasuk orang yang butuh, pemuda ini di kantongnya itu dia bawa uang 3 dinar. Jadi ada keping emas jumlahnya 3. Sama dia disedekahkan kepada kerabatnya yang membutuhkan. Dikasih, kata pemuda ini hadiah buat kamu karena butuh, dan kasih. Kemudian pemuda ini pulang. Setelah kembali, kemudian bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman di hari-hari berikutnya, dilihat, loh, pemuda ini kok tidak mati ya? Padahal malaikat Israel sudah ngabari bahwa umurnya tinggal 3 hari. Akhirnya ditunggu. Ketika malaikat Israel datang lagi, ditanya, wahai malaikat Israel, loh, pemuda yang kemarin itu katanya umurnya sisa 3 hari. Kok saya masih kelihatan jalan di pasar? Ya, masih bertemu, masih. Oh iya, kata malaikat Israel, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngundur kematiannya pemuda tadi. Kenapa? Karena dia menyambung silaturahmi dengan kerabatnya, kemudian dia memberikan hadiah kepingan emas. Setiap satu keping emas diganti oleh Allah Subhanahu wa taala umur 10 tahun. Jadi laki-laki ini yang seharusnya mati 3 hari lagi, umurnya dipanjangkan 30 tahun. Karena barokah daripada silaturahmi dan dia bersedekah kepada kerabatnya yang membutuhkan. Insyaallah, jadi itu memang terjadi, ya, dan sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang pengen rizkinya dilapangkan, kemudian umurnya dipanjangkan, yang bakti sama bapak ibunya dan sering silaturahmi, nyambung tali silaturahmi kepada kerabatnya. Dan ini juga pesan bagi kita, kalau kita ini cukup sama Allah, diberi kecukupan dan bisa bantu, jangan bantu orang lain, bantu kerabatnya dulu, saudara dekat dulu dibantu, karena pahalanya double itu. Pahala Anda memberikan sedekah, juga pahala silaturahmi di situ. Karena mereka adalah kerabat kita. Kadang-kadang orang itu bantu orang lain, tapi kerabatnya sendiri takban, tidak punya fulus, tidak punya uang, mau daftarkan sekolah anak utang, rumahnya masih ngontrak. Tapi saudaranya yang lain kaya raya, bantu sana, bantu sini. Ini saudara kandung, tidak ada yang memperhatikan. Ini sedekah yang salah alamat ini namanya. Seharusnya dia membantu kerabatnya dulu, baru melihat orang yang lain, begitu. Dan juga kita biasakan membantu walaupun sedikit, jangan nunggu banyak. Engko ae lek di ATM iku isine atusan juta, nah tak bantu. Sekarang ini masih ya kadang 30 juta, kadang merontek, munggah maneh, wis engko ae durung wayahe, jangan. Ya, walaupun sedikit dibiasakan membantu, bersedekah. Kadang-kadang Masya Allah orang ini semakin banyak hartanya tambah bakhil, tambah medite, tambah luwih parah. Ditambah lagi rezekinya sama Allah tambah medit maneh. Masya Allah ya. Karena itu
yang masih ndak nyopo, naudzubillah min dzalik, apalagi sama orang tuanya, ini kehidupan ndak ada berkah, umur ndak ada berkah, rezeki ndak ada berkahnya. Ya, disambung lagi sama hubungan dengan orang tuanya. Atau sak dulur ndak nyopo, Syawal kemarin ndak didatangi, awas ini, hati-hati, takutnya meninggal duluan, ya, takutnya meninggal duluan, eman-eman. Karena itu disambung tali. Wah, ngelama iku bib, adikku ngelama, ndak apa-apa. Sing gede, sing tua, sing ala, ndak apa-apa, ndak masalah. Justru kata Nabi SAW, pahala terbesar silaturahmi yaitu ketika kita menyambung tali silaturahmi dengan saudara yang berlaku jelek dengan kita, yang musuhi kita, yang ngilok-ngilokno kita, itu pahalanya lebih besar. Karena di situ ada kesabaran yang tinggi. Wah, aku tidak diparani, tak parani, balas-balasan seperti ya. Jangan seperti itu. Walaupun tidak didatangi, tidak apa-apa. Kita kasih contoh yang baik. Kita yang lebih tua yang datang kepada adik kita, tidak masalah. Diajak putra-putrinya, ayo ini bibik kamu, salaman, misalnya lahir batin, tidak masalah. Itu kemenangan yang hakiki. Ya, bukan berarti, waduh, rendah saya beb, tidak rendah, antum tinggi. Antum akhlaknya seperti akhlak para nabi, orang-orang yang soleh. Karena itu jangan sampai ada di antara kita sampai detik ini masih tidak nyapa dengan kerabatnya, lebih-lebih dengan orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua.